Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 3 Juli 2023. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Ia lahir di Galilea dan termasuk dari kalangan ke-12 Rasul. Ia juga disebut Didimus, artinya kembar, seorang nelayan pembantu dan tidak memiliki perahu sendiri. Hidupnya serba berkekurangan, maka tidak heran kalau ia sangat hati-hati, pesimis, dan juga seringkali menolak, tidak mudah percaya. Seringkali yang kita kenal gambaran Thomas adalah ketidakpercayaan ketika diberitahu bahwa Yesus bangkit. Dan baru setelah Yesus menampakkan diri dan diminta menunjukkan tangan, ia percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Ia juga yang mengajak para rasul yang lain untuk kembali ke Yerusalem ikut mati bersama dengan Yesus. Meskipun ia lebih dikenal sebagai orang yang tidak percaya, namun pengakuan iman itulah yang lebih penting. Ya Tuhanku dan Allahku. Ia juga yang meminta kepada Yesus agar menunjukkan Bapa kepadanya. Kita bersyukur atas Santo Thomas ini yang akhirnya iman kita semakin mendalam. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, dalam bacaan yang pertama dari Efesus, ditegaskan bahwa kita ini dibangun di atas dasar para rasul. Sedangkan pada bacaan Injil, kisah mengenai ketidakpercayaan Thomas ditampilkan dan juga pengakuannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Santo Paulus mengingatkan kepada umat di Efesus dan kepada kita bahwa kita ini bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dipersatukan dan didasarkan atas dasar para rasul dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Itu berarti kita menyadari bahwa gereja kita dibangun atas dasar para rasul dan pengganti-penggantinya yang sungguh-sungguh meneruskan ajaran Yesus lewat para rasul dan pengganti-penggantinya para uskup. Maka dalam kesatuan dengan gereja lokal, keuskupan, para uskup, kita semua bersama-sama tetap menjadi pelayan gereja yang bersumber pada iman para rasul. Kita bersyukur karena lewat para rasul, para magisterium, bapak-bapak gereja, akhirnya iman yang benar dapat kita terima, dan dengan demikian kita yakini bahwa iman kita ini iman yang didasarkan atas para rasul yang hidup bersama dengan Yesus. Lebih-lebih iman Santo Thomas yang meskipun nampak polos, ia setelah melihat dengan mata kepalanya mengungkapkan iman yang mendalam
Yesus bukan hanya orang hebat yang bisa membuat ini atau itu, tapi Yesus diimani sebagai Tuhan dan Allah. Thomas mengungkapkan imannya dengan berani dan benar. Ya Tuhanku dan Allahku. Ia yang mula ragu-ragu akhirnya meningkatkan imannya. Iman Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita juga berani seperti Santo Thomas yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah, dan tidak hanya diomongkan, diimani, tapi diwujud nyatakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai murid-murid Tuhan, kita diutus seperti para rasul untuk mewartakan cinta kasih Allah kemana-mana berdasarkan pengalaman iman yang kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Iman akan Yesus yang adalah Allah dan Tuhan, penyelamat umat manusia. Semoga kita mampu seperti Thomas masa kini yang berani mengungkapkan iman kita dengan benar, dan akhirnya kita akan menjadi anak-anak Allah dan rasul-rasul masa kini yang harus menunjukkan kualitas iman bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Semoga kita dalam kesatuan para uskup mendasarkan hidup kita sebagai anak-anak Allah dengan iman yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Rasul-Mu Santo Thomas yang memberikan kepada kami teladan, penghayatan dan pengakuan iman kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Biarlah iman itu kami hidupi, kami hayati, dan kami wujud nyatakan di tengah masyarakat, agar akhirnya banyak orang mengenal Engkau, beriman, dan diselamatkan. Kendati banyak tantangan, seperti Thomas akhirnya menjadi martir, demikian pula kami tetap akan berani menghadapi tantangan itu demi iman yang kami pegang. Berkati kami agar iman kami sungguh berakar dan kuat. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, Engkau beri pengharapan, dan tetap bertahan dalam iman. Biarlah akhirnya banyak orang semakin kokoh beriman karena meniru Santo Thomas yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Semoga iman umat yang hampir hilang Engkau kuatkan lagi, dan mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban-berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu bersamanya, agar akhirnya mereka tetap beriman dan semakin hidup dekat dengan Engkau. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya mengingatkan agar kita menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, jauhi kerumunan, booster kedua, dan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat
selamat. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang tetap ikut ambil bagian di dalam hidup menggereja dengan caranya masing-masing. Dengan doa, tenaga, dan dana, sehingga gereja tetap eksis untuk maju. Saya masih mengajak keterlibatan panjenengan ambil bagian di dalam pengisian gedung serbaguna kita, agar akhirnya segera bisa kita resmikan, kita berkati, dan kita gunakan untuk karya-karya pelayanan. Saya juga mengingatkan pada hari Minggu besok ada donor darah. Saya undang panjenengan untuk ambil bagian dalam donor itu demi melayani sesama yang membutuhkan donor darah. Adik-adik PIR saya undang untuk ikut rekoleksi di Gria Paseban Semarang tanggal 7 dan tanggal 8. Silakan mendaftar lewat Google Form. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.